Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dengan NIM 20423018 dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan di sebelah saya Juliana Sari, tim 20423010 Prodi PGB Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3D Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tujuan pembuatan tugas video kali ini ialah untuk mengambil nilai UAS dari mata kuliah Akidah Akhlak, yang dimana materi yang kami ambil ialah kisah teladan para nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam, yaitu mengenai biografi dari Nabi Musa. Nah, Nabi Musa adalah salah satu nabi dan rasul. Nabi Musa ini keturunan dari Nabi Yakub dan Nabi Ishak, serta beliau berasal dari anggota suku Lewi dan menantu dari Nabi Shu'aib. Nabi Musa ini memiliki tubuh yang kuat dan gagah. Nabi Musa diutus sebagai nabi untuk Bani Israel kira-kira sejak tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa ini hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun di negara Mesir. Nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran dan tersebar di 30 surah. Nama ayah dari Nabi Musa ialah Amran bin Kehad, serta nama ibunya adalah Yochebed. Nabi Musa ini merupakan cicit dari Nabi Yakub bin Ishak dari nasab ayahnya. Nabi Musa memiliki dua orang kakak yang bernama Miriam dan Harun, serta ia memiliki dua orang anak yang bernama Gersom dan Eliezer. Pemilihan Nabi Musa sebagai nabi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 144. Nabi Musa menerima wahyu pertama di kaki bukit Tursina. Wahyu yang diterimanya dalam bentuk suara, serta pewahyuan tersebut dikisahkan dalam Al-Quran surah Taha ayat 9-13. Selanjutnya ada kisah dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam ini lahir di negeri Mesir yang pada saat itu sedang diperintah oleh seorang raja yang zalim dan kejam yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Hingga pada suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia pun merasa gelisah dan khawatir apabila mimpinya ini menjadi kenyataan. Maka, Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda dari Nabi Musa itu sendiri. Nah, ketika Nabi Musa dilahirkan, ia pun dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi Nabi Musa ditemukan oleh Asia, yaitu istri dari Raja Fir'aun. Ketika Asia diberikan izin oleh Raja Fir'aun untuk mengasuh Nabi Musa, maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita sudah mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak sampai akhirnya ibu Nabi Musa berhasil menyusui bayi tersebut. Hingga sampailah Nabi Musa yang beranjak dewasa. Suatu hari ia melihat seorang anak pejabat yang sedang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun memukul anak pejabat tersebut. Tak disangka, pukulan Musa membuat pemuda itu mati, hingga membuat ia pun bertobat. Raja Fir'aun yang mendengarkan berita tersebut, yang bahwasanya Nabi Musa menolong budak dari Bani Israel, membuat Raja Fir'aun marah dan memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa yang mendengarkan berita tersebut pun pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana, ia ikut menggembala kambing dari Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib yang terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa pun ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Hingga pada suatu malam, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai.
ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya kepada Firaun. Nabi Musa berangkat kembali ke Mesir dengan ditemani oleh Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Firaun. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan Firaun untuk menyembah Allah. Namun Raja Firaun pun menolak dan menertawakannya. Nabi Musa pun mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Dengan menampilkan mukjizat tersebut, Firaun justru menyebut Nabi Musa sebagai tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Firaun untuk mengalahkan Nabi Musa. Tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-tali yang bisa berubah menjadi ular-ular kecil yang sangat banyak. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya, hingga tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil para penyihir. Hingga ketika penyihir-penyihir Raja Firaun pun menyerah dan tunduk kepada Nabi Musa. Firaun yang melihat itu pun menjadi marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya pun lari hingga ke pinggir Laut Merah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut hingga membuat laut pun menjadi terbelah dan membentuk suatu jalan yang bisa diseberangi oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Sementara itu, Raja Firaun dan bala tentaranya masih mengejar Nabi Musa. Hingga sampailah Firaun berada di tengah-tengah lautan tersebut. Nabi Musa pun kembali memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun kembali menyatu hingga Raja Firaun dan bala tentaranya tenggelam di tengah lautan. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teladan dari Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam memiliki hati yang suka menolong dan rajin bekerja. Yang kedua, Nabi Musa alaihi salam menyadari dirinya kurang fasih berbicara sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan murka dan azab dari Allah. Maka jauhilah sikap sombong, jahat, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke cerita Nabi Ayub alaihi salam. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam, yaitu yang pertama biografi Nabi Ayub alaihi salam, yaitu tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dia kerap dijadikan sosok teladan dalam menghadapi ujian. Dalam Al-Quran atau kitab suci Islam, nama Ayub disebutkan 4 kali, sedangkan kisahnya terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan Syad atau surah Syad 41 sampai 44. Dalam kitab suci Yahudi dan Alkitab suci Kristen, kisah Ayub disebutkan dalam kitab Ayub. Ayub juga dipandang sebagai nabi dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan wahyu kepada Muhammad. Kepada yang lain, diantaranya Ayub adalah bersama beberapa nabi lain juga disebut sebagai mereka yang Allah beri petunjuk. Dia juga dinyatakan sebagai orang yang sabar, sebaik-baik hamba Allah, dan sosok petunjuk yang kuat dan taat. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang yang besar ketakwaannya. Ia menyayangi orang-orang yang miskin, memelihara janda-janda dan anak-anak yatim, serta menghormati tamu. Ia juga menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Ulama tafsir dan tarik meriwayatkan bahwa Ayub adalah seorang yang banyak hartanya berupa unta-unta hamba sahaya, ternak, dan tanah-tanah yang luas di daerah Bassinah dari negeri Hauran. Ia mempunyai banyak anak, tapi kemudian semua hartanya itu musnah ditimpa musibah. Ia sendiri terkena bermacam-macam penyakit sampai tidak ada anggota tubuhnya yang utuh, kecuali jantung, hati, dan lidahnya yang sedang
yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun penyakitnya berlangsung lama sehingga ia dijauhi oleh teman-teman dan diasingkan dari negerinya. Tidak ada seorang pun yang menjenguknya kecuali istrinya yang menunggunya dengan setia dan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, lemahlah keadaan istrinya dan berkuranglah hartanya, sehingga ia terpaksa bekerja pada orang lain dengan mendapat upah untuk memberi makan Ayub dan menolong istrinya. Ditambah lagi dengan musibah yang menimpa suaminya dan ketiadaan uang, sehingga ia harus bekerja sesudah merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai masa cobaannya. Ada yang mengatakan 3 tahun dan ada yang mengatakan 7 tahun, beberapa bulan dan ada yang mengatakan 18 tahun. Al-Quran menjelaskan gangguan yang menimpa tubuh Ayub. Ia berdoa kepada Tuhannya yang membebaskan dari bencana dan mengembalikan keluarganya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku ditimpa kesusahan atau penyakit, sedangkan Engkau adalah Maha Penyayang di antara penyayang. Lalu kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan bencana yang menimpa dirinya, dan kami menggantikan keluarganya dengan berlipat ganda sebagai rahmat dari kami, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Surah Qais Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Cara penyembuhannya dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, hentaklah kakimu ke bumi, hai Ayub. Maka Allah memancarkan air dingin dan menyuruhnya mandi dan minum dari situ, sehingga Allah menyingkirkan penyakit yang menimpa tubuhnya lahir dan batin. Ayub bersumpah dalam sakitnya bahwa ia akan memukul istrinya dengan 100 kali dera jika ia sembuh, karena istrinya pergi untuk salah satu tugas dan lambat menjalankan tugas itu. Maka Allah menghalalkan sumpahnya dengan sesuatu yang remeh, yaitu dengan menyuruh Ayub mengambil seikat tali jerami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya, maka tidaklah engkau berdosa atau dalam melaksanakan sumpahmu. Yang terakhir, adapun teladan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub menghadapi berbagai cobaan dengan sabar dan tabah. Yang kedua, Nabi Ayub menerima cobaan dengan ikhlas. Yang ketiga, Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, Nabi Ayub bersyukur atas kekayaan yang Allah berikan kepadanya dan tidak menjadi sombong. Dan yang terakhir, setelah Allah mengembalikan kekayaan Nabi Ayub, ia tetap baik hati dan suka menolong. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.